Saudara-saudara sebangsa tanah air, saya sedikit paham tentang seluk-beluk Uni Soviet yang didirikan oleh Vladimir Lenin pada Oktober tahun 1917 dan bubar pada tahun 1991. Saya mengasuh mata kuliah Government and Politics of the USSR ketika masih menjadi dosen di jurusan HAE atau Hubungan Internasional Fakultas Sospol UGM. Saya mungkin satu-satunya orang Indonesia yang pernah diundang memberikan pendapat di Duma atau parlemen tentang politik luar negeri Rusia Amerika di Asia Tenggara, yang mengundang saya sebuah faksi garis keras yang menyatakan anti-Amerika yang mengadakan seminar di Duma tersebut di parlemen tersebut. Saya sempat bertanya pada ketua fraksi garis keras itu, nama saya sudah lupa karena terjadi pada tahun 1999. Waktu itu saya baru 1 tahun menjadi ketua MPR. Saya jadi ketua MPR itu antara tahun 1999 sampai 2004. Ya, saya tanyakan mengapa Anda mengundang saya ke seminar ini? Jawabannya singkat, karena dalam pantauan kami, Anda adalah alumnus sebuah universitas di Amerika, tetapi Anda bermaksud kritis bahkan mungkin anti-Amerika. Ya, saya hanya tersenyum sambil mengakukan kepala. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa Uni Soviet lengkapnya bernama USSR, Union of Soviet Socialist Republic itu, setelah 74 tahun mengalami disintegrasi pada tahun 1997. Jadi 74 tahun hadir di muka bumi kemudian bubar. Jadi umur Uni Soviet itu hanya 74 tahun. Padahal setelah Perang Dunia Kedua, dunia mengenal Uni Soviet sebagai negara adidaya yang berhadapan dengan Amerika Serikat. Tapi Uni Soviet sang negara di kekuasaan setelah tahun 1991 sudah lenyap dari peta dunia. Padahal Uni Soviet itu dikenal dunia sebagai negara besar yang memiliki dinas intelijen yang lebih canggih dibandingkan CIA Amerika dan dinas intelijen Inggris British Secret Intelligence Service. Ya, jadi ini luar biasa ya. Setelah Uni Soviet bubar, mereka membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka CIS. Terdiri dari Rusia, Ukraina, Belarusia, Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan Moldova. Sampai sekarang di antara sesama anggota West ala Rusia itu semakin lemah karena terjadi perang terbuka antara Rusia dan Armenia. Alhamdulillahirabbil alamin. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah berusia 80 tahun. Hanya saja kenapa setelah 10 tahun kekuasaan Jokowi, gejala-gejala keretakan dan bisa saja berubah jadi keruntuhan bangsa bisa jadi kenyataan. Setelah 80 tahun, bangsa kita menunjukkan gejala-gejala yang sangat aneh. Para pemimpinnya punya hobi berbahaya, flexing, pamer kekayaan kepada rakyat yang mayoritasnya masih miskin, dan papa juga suka joget-joget seperti remaja. 'Remaja' 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 'remaja'
Dan ini yang paling berbahaya buat kelangsungan bangsa Indonesia, yaitu membiarkan sumber daya alam kita pagi, siang, sore, malam digotong ke luar negeri tanpa ampun. Penguasa kita benar-benar menyebalkan. Mereka pelunga-pelungo, pelolar-pelolor, sila-sili, gendak-genduk seperti menikmati, melihat sumber daya alam kita diangkut ke luar negeri sepanjang siang dan malam. Langkah-langkah yang dilakukan Presiden Prabowo sungguh-sungguh memprihatinkan. Dia membuka ruangan yang cukup luas bagi Jokowi dan anek-aneknya dalam kabinet merah putih. Tangannya tiba-tiba kaku beku, tidak berani menyentuh Kapolri yang 100% masih setia hidup semati pada Jokowi. Ini saya tidak paham. Tekan sudah sangat kuat Pak Prabowo. Silakan itu dipecat Kapolri itu. Syukur-syukur juga mendagrinya. Kalau hal ini dipertahankan atas nama persatuan dan kesatuan, tidak mungkin Indonesia bisa bubar seperti Uni Soviet. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya isi menyampaikan hati. Jadi mudah-mudahan jadi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.